Jadi ini ada satu bangunan. Ini saya sudah share juga di e-learning. Versinya juga versi bawah kok 2016 kalau tidak salah. Ya, ini ada satu bangunan yang akan kita gunakan sebagai latihan untuk rendering. Oke. Di sini level 1. Yuk. Kita coba untuk materi yang pertama adalah bagaimana caranya kita memasukkan library-nya interior ke dalam ruangan yang sudah kita buat. Oke. Yang pertama adalah kalian ke arsitektur, kemudian masuk ke komponen. Di dalam komponen ini ada place a component. Jadi kalian pilih dulu ini. Kemudian di sini itu akan ada beberapa furniture yang kita sudah load. Kita tinggal pilih mau ambil furniture mana yang akan kita gunakan. Kemudian seandainya di dalam file kalian belum ada furniture sama sekali, kita harus load dulu. Jadi kita harus masukkan dulu. Caranya bagaimana? Jadi workflow-nya ya adalah misalkan ini adalah filenya belum ada furniture sama sekali. Yang kalian harus lakukan adalah pertama itu kita harus insert dulu library yang akan kita gunakan. Masuk ke insert ya, jadi masuk ke insert load family ya. Di sini ya ada load family-nya. Kemudian masuk ke program data ya. C program data, Autodesk ya. Kemudian RAC atau RVT. Jadi di sini RVT 2020 library kita gunakan yang US metric. Di sini saya akan ambil furniture. Nah, di furniture ini ada misalnya bed. Ini ada hospital juga. Ya, misalnya saya ambil yang bed standar open. Oke. Nanti dia akan masuk di sana. Jadi load lagi, kalian butuh apa? Tinggal pilih RVT ya. Saya ulangi lagi ya, masuk di sistem program data Autodesk RVT 2020 atau RVT versi Revit kalian, library US metric, kemudian pilih apa yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya entire ini itu ada mobil. Jadi kalau kalian lihat di denah yang saya berikan ada gambar mobil, ini adalah mobil yang ini. Kemudian ini adalah manusia, ada female, ada male, ya. Itu di entire. Kemudian di furniture silakan dipilih. Ini ada beberapa model. Nah, kalau sudah masuk semua family yang kita udah load, baru kalian ke arsitektur, komponen, ya, place a component, kemudian di sini ditentukan. Jadi kalau sudah load family, kalian ke arsitektur, komponen, place komponen, ya, kemudian baru masukkan library yang dibutuhkan. Misalnya di sini saya mau masukkan meja, table. Nah, ini tinggal dipilih ini aja, nanti tinggal ditaruh aja. Table-nya saya taruh di sini. Gitu. Atau saya mau masukkan komponen, place komponen, kemudian saya masukkan bed ya, saya masukkan bed, nanti tinggal dipilih twin, double bed, with,
Saya ambil yang twin. Nah, tinggal ditaruh. Space pada keyboard gunanya adalah untuk rotate. Jadi kalau kalian belum klik kiri dan library-nya masih dalam posisi seperti ini ya, masih di kursor ya, itu kalian bisa space pada keyboard ini adalah untuk mengubah atau merotate furniture-nya. Seperti ini. Ya, misalnya seperti ini. Kemudian saya ambil lagi misalnya komponen. Di sini kita pilih misalnya ini ya, table copy. Ini saya taruh sini. Oke. Komponen ya. Saya pilih untuk bednya kali ini yang queen. Nah, tinggal di spasi aja, nanti tinggal ditaruh di sini. Nah, ini gambarnya adalah gambar 2D, gambar seperti gambar kerja ya. Dan ini jadinya seperti ini. Kemudian pertanyaannya seandainya kita membutuhkan meja, tapi ukurannya nggak ada di library. Nah, misalkan ini, ya, kalian bisa pilih salah satu dari ini ya, ini juga boleh, ini juga bisa, misalnya ini ya. Kemudian properties, masuk ke edit type, di edit type, duplicate. Nah, kemudian kalian mau tentukan meja ini saya mau buat berapa. Misalnya di sini saya mau buat 600 kali 1200 kali, jadi kan lebar panjang kali tinggi, tingginya di sini saya buat 300 misalkan mili. Oke. Ya. Kemudian di sini ada dimension. Nah, ini bisa kalian ganti sesuai yang nama tadi. Lengthnya 1200. Kemudian di sini widthnya 600 misalnya. Oke. Nah, kalian punya jadi di properties ini ada tambah lagi tipenya. Ya, jadi pilih. Jadi makanya library di Revit itu kita bisa ubah ya. Nah, apakah semua library di Revit bisa diubah? Belum tentu. Kita tinggal cek aja, misalkan ya, misalkan ini ada kursi sofa tunggal. Saya mau bikin sofa yang ganda. Pilih. Nah, di sini kalian lihat tipe ini ya, tipe ini, korbu ini ya, korbu. Ya. Edit type. Apakah ada dimension? Kalau ada dimension berarti kita bisa mengganti ukurannya. Misalnya seperti ini, saya duplicate korbu yang ukurannya misalnya 1500 ya. Oke. Widthnya tetap saya ganti 1500 ya. Sesuai dengan tipe yang akan kita buat. Dan di sini catatannya adalah kalian jangan lupa selalu duplicate ya. Ya, setelah itu oke. Maka di sini kita akan punya double sofa sendiri. Nah, ini adalah library yang memang dari Revit gitu. Nah, selanjutnya kalau kita sudah masukkan furniture-nya, untuk room tag-nya saya nggak ngajarin di sini ya, karena di minggu kemarin sudah saya ajarin dan tutorialnya juga sudah saya upload kemarin malam ya. Tapi saya belum share ke kalian. Jadi selanjutnya setelah kita masukkan misalnya di sini room tag-nya sudah ada, kemudian furniture-nya sudah lengkap, maka yang harus kita buat selanjutnya adalah apa? Ceiling. Ceiling. Karena apa? Kita harus pasang ceiling untuk naruh titik lampu. Jadi step berikutnya adalah kalian masuk ke ceiling plan level 1 ya. Ceiling plan. Kemudian kalian masuk
ke arsitektur ceiling, di sini saya gunakan grid supaya saya tahu bahwa ceiling itu sudah dibuat. Saya gunakan grid aja yang 600 kali 600. Kemudian tingginya berapa? Ini misalnya di sini saya mau tingginya 3000 misalnya ya. Setelah itu langsung taruh di sini. Ya, jadi ini ada automatic ceiling. Kalau automatic ceiling dia akan dibatasi oleh dinding atau sketch ceiling. Nah, kenapa kita gunakan sketch ceiling? Karena kalau automatic ceiling secara otomatis kalau seperti ini ya, ini kan ada tangga nih. Nanti tangganya ketutupan sama ceiling. Jadi kita bisa gunakan sketch ceiling. Saya gunakan sketch ceiling, jadi kita gambarnya seperti biasa. Seperti ini aja. Jadi kebetulan di sini ceilingnya yang ruangan di sini aja misalnya. Ya. Kalau tidak terlalu pas, kalian bisa zoom, kemudian jangan lupa gunakan align, ya, align. Kita klik aja di sini supaya pas. Nah, seperti ini. Misalkan ya, oke. Jadi ini adalah ceilingnya. Kita gunakan ceilingnya dengan menggunakan sketch karena apa? Karena di sini ada tangga. Setelah itu di finish edit mode. Ya, kita lihat ceilingnya apakah sudah jadi. Ya, ini ceilingnya udah jadi. Nah, ini kan. Nah, kalau saya buat 3D, ini adalah ceiling yang tadi kita buat. Ketinggiannya 3 meter. Tapi kita juga bisa ganti, misalnya saya nggak mau ketinggiannya 3 meter terlalu tinggi, misalnya 2600 saja misalkan ya, setelah itu enter. Nah, dia akan turun. Oke, jadi setelah kita masukkan apa namanya ini ceiling dan kita sudah masukkan ceilingnya, maka kita bisa pasang lighting. Jadi lighting ini kita juga harus load, kita harus add load family, masuk ke US Metric, kemudian masuk ke lighting, arsitektural, internal. Saya pilih yang dua ini ya, yang M-Ceiling flat dan M-Ceiling linear box. Oke, kemudian kalian masuk ke arsitektur, komponen, place a component, kemudian kita pilih yang lampu yang kita udah download. Jadi di sini untuk M-Ceiling light itu ada berapa watt ya, di sini ada 60 watt, ada 100 watt ya. Kemudian untuk yang seperti lampu neon ya, di sini ada ukurannya juga. Misalkan saya ambil yang di sini, saya pilih yang ini ya. Kemudian di posisi ceiling plan langsung letakkan lampunya. Misalnya kalian pasang di sini. Misalkan seperti ini. Ya. Jadi ini adalah titik lampu yang kita buat. Kemudian titik lampu ini apakah bisa di-copy? Bisa. Jadi seandainya kita pilih salah satu dari lampu, kemudian modify, copy. Nah, ini bisa diletakkan di sini. Jadi kita copy aja. Nah, ini kita copy. Misalkan begini. Nah. Oke, kemudian saya pasang jenis yang lain. Arsitektur, komponen, place a component, saya pilih yang ceiling light linear ya. Ini kita pilih misalkan yang pendek ini. Nah, ini kita bisa pasang aja di sini. Nah, ini saya pasang di sini misalnya. Ini pun bisa kita
gunakan modify, align untuk ngatur posisi lighting. Misalnya ini samakan dengan ini disamakan dengan sini. Oh maaf, disamakan dengan ini misalnya ya. Oke, ini biar misalkan seperti itu. Nah, ini 2D-nya. 2D-nya sudah bisa jadi gambar kerja untuk titik lampu. 3D-nya, kalau kita lihat 3D-nya, nanti kalau kalian lihat ini juga sudah nempel langsung. Jadi dia langsung nempel seperti ini. Ini 3D-nya kalau kita lihat ini sudah langsung masuk ke sini. Oke, misalnya saya mau tambahin lightingnya di sini adalah lampu untuk saya letakkan di sini ya, lampu meja. Kalau yang seperti ini kita tidak ke ceiling plan tapi ke floor plan. Setelah itu kembali lagi insert, load family. Di sini kita pilih table lampu ya. Mau pilih yang mana? Saya pilih yang standar ini. Open ya. Kemudian arsitektur, komponen, place a component. Di sini lampu mejanya ini juga berapa watt? Saya pilih misalnya ini ya. Kemudian letakkan aja di sini. Nah, dari gambar 2 dimensi dia seperti gambar kerja, gambar 2D. Dari gambar 3D dia sudah di sini. Nah, di sini letaknya kan di bawah. Kita tinggal naikkan aja. Jadi sini datanya mejanya tingginya adalah 400. Jadi lampu ini kalian pilih elevation from. Jadi kita ke properties, elevation from. Saya masukkan 400. Nanti lampu ini ada di sini. Seperti itu. Oke, jadi floor plan level 1 ya, seperti ini ya. Masuk ke view. Oke, kamera. Ya. Ya, kemudian saya berdiri di sini ya, klik. Kita klik aja gini. Nah, ini terlihat ruangan yang tadi. Ini kita bisa drag. Ya, saya ulangi lagi ya. Level 1, view, kamera. Saya mau lihat dapurnya. Kita klik aja di sini. Nanti di sini akan kelihatan dapurnya. Nah, ini udah jadi. Oke. Kemudian jangan lupa kita pilih ini ya. Kemudian cek size crop. Kemudian kita bisa ubah berapa mili. Di sini saya ubah jadi 250 mili. Apply. Kemudian di sini jadi kalau kita scale lock, kalau kita ubah nanti secara otomatis akan dibesarkan berapa kali tampilan ini. Nah, gitu. Tapi kalau kita pilih field of view, berarti kita bisa mengubah width-nya kita ubah sendiri, height-nya kita ubah sendiri. Di sini saya kasih 200 misalnya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Jadi di 3D view akan ada 3D view 3. Ini saya pilih edit crop, scale, ini 250, apply, field of view, karena saya mengubah cuman tingginya. Saya klik 200. Oke, nah ini udah jadi. Nah, ini sudah jadi untuk interior. Ke view, render. Nah, di sini sama sih. Render, settingnya medium atau high ya. Terus yang output size-nya sama. Nah, yang penting di sini adalah ini, lighting. Karena di sini misalnya ini ya, lighting exterior sun only, kita ganti interior. Kalau interior sun only, kalau kita render
Artinya pencahayaan itu datangnya dari luar. Jadi ruangan itu lampunya dimatikan, pencahayaannya dari luar. Nah, jadi ini adalah render dengan lighting interior sun only. Artinya pencahayaannya itu dia dapat dari luar. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Saya stop ya, saya stop. Kita coba lightingnya interior artificial only. Jadi interior artificial only. Ini saya ganti draft aja biar cepet ya. Kemudian kita render. Nah, dan langsung yang di luar itu dimalamkan atau digelapkan dan pencahayaannya hanya dari dalam saja. Jadi ini menggunakan interior artificial only, artinya render ini menggunakan pencahayaan hanya dari lighting yang tadi kita pasang. Jadi lighting yang tadi kita pasang itu langsung otomatis dia mengeluarkan cahaya tanpa kita harus setting pencahayaan. Nah, bagaimana kombinasi antara interior, antara matahari dan lighting ya. Jadi kita tadi sudah coba sun only, kemudian kita coba artificial only, sekarang kita coba sun dan artificial. Kita coba render. Saya bikinnya draft aja ya supaya nggak lama. Oke, nah ini adalah pencahayaan kombinasi antara interior sun dan artificial. Begitu. Oke, kalau sudah ya, kalau sudah ini kalau render ini akan semakin berat kalau seandainya kita masukkan misalnya ya ini adalah furniturnya dan furniturnya ternyata ini menggunakan metal dan ini ternyata reflection, jadi nanti jadi berat. Ditunggu aja, makanya cuman memang kalau materialnya seperti ini kan jadi lebih bagus begitu loh. Kemudian baru setelah selesai semuanya silakan diekspor, dimasukkan ke file image begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan?